Apa yang kita ketahui tentang Ismail? Menurut Alkitab, Ismail adalah anak pertama Abraham yang lahir saat Abraham berumur 86 tahun dan tinggal dekat Hebron. Dalam Kejadian 15, Tuhan berjanji pada Abraham bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki dan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Saat itu Abraham belum mempunyai anak. Istrinya Sarah mandul dan mereka mempertanyakan bagaimana janji ini akan dipenuhi. Dalam Kejadian pasal 16, Sarah yang waktu itu bernama Sarai meyakinkan Abraham untuk mempunyai seorang anak dari hamba perempuan Mesirnya, Hagar, yang ia berikan kepadanya sebagai seorang istri. Lalu Sarai istri Abram mengambil Hagar pembantunya orang Mesir itu dan memberikannya kepada suaminya Abram untuk menjadi istrinya setelah Abram tinggal 10 tahun di tanah Kanaan. Hal ini sepertinya merupakan hal yang lumrah pada masa itu, karena istri Yakub juga melakukannya. Para istri menawarkan pembantu kepada suaminya, tetapi semua anak yang lahir dari persatuan ini dianggap milik istri. Ini menjadi bentuk awal dari ibu pengganti. Pada zaman dahulu, seorang wanita biasa menawarkan kepada suaminya seorang pembantu yang akan melahirkan anak-anak baginya. Namun yang membesarkan anak-anak adalah istri, bukan pelayan. Pada kasus Abraham dan Sarah, solusi ini menciptakan lebih banyak masalah daripada penyelesaian. Ketika Hagar mengetahui bahwa dia hamil, dia mulai membenci Sarah. Kemudian Sarah mencari bantuan kepada Abraham. Kejadian pasal 16 menyatakan, sehingga ketika Hagar melihat bahwa dia telah mengandung, majikannya menjadi hina di matanya. Lalu Sarai berkata pada Abraham, bahwa kesalahanku aku telah memberikan pelayanku ke dalam pelukanmu. Ketika ia melihat dia telah mengandung, aku menjadi hina di matanya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Abraham mengizinkan Sarah untuk bertindak sesuai keinginannya. Sarah kemudian menganiaya Hagar yang melarikan diri darinya. Sarah yang mandul telah memperoleh seorang putra dari Hagar. Ismail secara sah adalah anak Sarah. Namun hal ini tidak menjelaskan bagaimana Sarah memperlakukan Hagar. Beberapa tahun kemudian, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham yang mewajibkan penyunatan terhadap semua laki-laki dan seisi anggota rumah tangganya. Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyunat putranya Ismail serta semua laki-laki yang berada dalam rumah tangganya termasuk budak-budak yang lahir dalam rumahnya yang diperoleh dari orang asing. Abraham berumur 99 tahun ketika ia disunat dan Ismail berusia 13 tahun. Kelahiran Ishak, putra sah Abraham dan Sarah, memperburuk hubungan yang sudah lama tegang antara Sarah dan Hagar. Hal ini telah dimulai jauh sebelum kelahiran Ismail. Di padang gurun, malaikat Tuhan menemui Hagar dan memerintahkannya kembali kepada Abraham. Di sana pula malaikat Tuhan memberitahu dia bahwa anak laki-laki yang dikandungnya akan diberi nama Ismail. Ismail berarti Tuhan telah mendengar. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar kesusahan dan teriakan Hagar, dicatat dalam Kejadian pasal 16. Namun konflik antara Sarah dan Hagar mencapai puncaknya ketika Ishak disapih dan rewel. Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar serta putranya. Abraham menganggap Ismail sebagai putra yang dijanjikan Tuhan padanya. Bahkan ketika Tuhan menyatakan bahwa Sarah akan melahirkan seorang putra, Abraham mempertanyakan perlunya kelahiran ini karena Ismail bisa menjadi ahli warisnya. Dalam Kejadian pasal 17, Abraham berkata kepada Tuhan, "Semoga Ismail bisa hidup di hadapan-Mu." Setelah kelahiran Ishak, Abraham terus memperlakukan Ismail dengan baik. Abraham menjadi sedih dengan keinginan Sarah untuk tidak mengakui Ismail. Sarah sendiri melihat Ismail sebagai ancaman terhadap Ishak dan ingin menyingkirkannya. Kejadian pasal 21 mengatakan bahwa permintaan untuk mengusir pelayan dan putranya bertentangan dengan semua norma hukum saat itu. Anak-anak dari pembantu rumah tangga dapat diturunkan pangkatnya, tetapi tidak dapat diberhentikan tanpa alasan yang sah. Fakta bahwa Abraham menolak perlakuan tersebut hanya bertindak atas perintah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidaklah benar sesuai dengan standar hukum saat itu. Orang mungkin bertanya-tanya tentang reaksi Sarah. Apakah itu karena tindakan yang dilakukan oleh Ismail yang mengancam Ishak, atau karena keberadaannya yang memberikan ancaman posisi Ishak? Dalam Kejadian pasal 21, Sarah melihat bahwa Ismail putra Hagar sedang bermain dengan Ishak. Sarah menjadi kesal.
Apakah kata bermain dalam konteks ini berarti Ismail mencemooh Ishak, ataukah kata bermain dalam konteks ini berarti mengejek? Sarah menganggap Ismail sebagai saingan bagi Ishak, bukan karena tindakan apapun yang dilakukannya, melainkan karena keberadaannya. Penulis kitab Kejadian merangkum kisah Ismail terutama untuk membangun kekontrasan antara Ishak dan Ismail, bukan sebagai individu, tetapi sebagai representasi dari pekerjaan Tuhan. Idenya adalah ketika Tuhan menepati janjinya pada Abraham, dia tidak dibatasi oleh hukum alam dan hukum biasa, dengan kata lain oleh daging. Meskipun pilihan Tuhan terhadap Ishak sebagai anak dari istri yang sah sesuai dengan kebiasaan, namun penolakan terhadap Hagar dan Ismail membuat perbedaan yang mencolok. Hagar bersama putranya Ismail diusir ke padang gurun. Kejadian pasal 21 ayat 10 mencatat bahwa Sarah berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyusahkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Tuhan berfirman pada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Apa yang dikatakan Sarah kepadamu, ikutlah, sebab nanti yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu di atas bahu Hagar, kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi serta anaknya. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Di padang gurun, mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan, sebab Tuhan masih memiliki rencana untuk Ismail. Tuhan meyakinkan Hagar bahwa Ismail, anak Abraham, akan menjadi bangsa yang besar. Kegenapan dari nubuatan ini dicatat dalam Kejadian pasal 21 ayat 17-18 dan juga di dalam Kejadian pasal 25 ayat 12-18. Ismail memiliki 12 orang putra yang menjadi pemimpin yang kuat dan juga akhirnya menjadi sebuah bangsa. Hagar yang berasal dari Mesir memilih seorang gadis Mesir untuk putranya Ismail dan mereka menetap di padang gurun Haran. Kejadian pasal 21 menulis bahwa mereka mendiami daerah dari Hawila sampai ke Sur, sejauh yang di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Kejadian pasal 25, Ismail memiliki 12 orang putra dan 1 orang putri. Alkitab mencatat nama anak-anak Ismail dalam Kejadian 25. Inilah nama anak-anak Ismail berdasarkan generasinya, yang sulung bernama Nebayot, Kadar, Abdil, Mipsum, Misma, Duma, Masa, Hadar, Taima, Syatur, Nafis, dan Kadimah. Yang mengejutkan, Ismail diberkati dengan 12 anak laki-laki, sama seperti Yakub memiliki 12 putra. Bandingkan dengan 12 putra Nahor dan 12 putra Esau, kemudian putri Ismail menikah dengan Esau putra Ishak sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 28. Wilayah Hawila, tempat tinggal keturunan Ismail, berada di bagian utara Jazirah Arab. Tentu saja merupakan wilayah gurun antara Berseba dan gurun Negev dan Mesir. Yesaya pasal 60 menyebutkan bahwa keturunan Nebayot dan Kedar bekerja sebagai peternak domba. Keturunan Ismail disebut orang Arab yang pada dasarnya berarti perantau atau nomaden. Sejak awal keturunan Ismail adalah orang-orang yang saling berperang karena mereka hidup dalam permusuhan terhadap semua saudara mereka. Hal ini sesuai dengan nubuatan bahwa Ismail akan menjadi seperti keledai liar. Tangannya akan melawan semua orang dan semua orang akan melawan dia. Ismail akan hidup dalam permusuhan terhadap semua saudaranya. Kejadian pasal 16 mencatat bahwa kemudian ada orang-orang lain juga yang menetap di Jazirah Arab, termasuk keturunan Ibrahim yang dari Ketura, juga beberapa keturunan Esau, yaitu orang Amalek. Meskipun Ishaklah yang menjadi pewaris Abraham, namun Ismail dan putra-putra Abraham dari istri yang lain juga mendapat warisan. Hal ini ditunjukkan dalam Kejadian 25. Ini berarti bahwa putra Hagar serta putra Ketura menerima harta benda dari Abraham setelah dewasa. Alkitab melaporkan tidak ada konflik antara Ismail dan Ishak. Keduanya menguburkan Abraham di Makpelah. Dalam Kejadian pasal 25, keturunan Abraham ini disebutkan
sebagai keluarga suku yang paling berpengaruh pada masa itu. Dalam Alkitab, keturunan Abraham dari Ismail dikelompokkan menjadi 12 suku sesuai dengan nama-nama anak Ismail. Mereka tinggal di kemah-kemah dan kemudian hidup berpindah-pindah di padang gurun. Ismail meninggal pada usia 137 tahun. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus dalam alegorinya menggambarkan Ismail sebagai sosok anak laki-laki budak yang tersiksa dan terkekang oleh agama, dan membandingkannya dengan mereka yang dilahirkan menurut roh dan menikmati kebebasan di dalam Kristus. Tuhan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar, dan keturunannya dapat ikut ambil bagian dalam berkat Abraham dengan menaruh iman kepada Yesus Kristus bagi keselamatan. Kisah Ismail putra Abraham melampaui biografi individu yang sederhana. Hal ini menyingkapkan bagian penting dari pekerjaan Tuhan dan penyingkapan kasih karunia-Nya dalam sejarah keselamatan. Ismail melambangkan kelahiran alami dari hubungan biologis Abraham dan Hagar, sedangkan Ishak adalah manifestasi kuasa Tuhan yang membuat wanita mandul berusia 90 tahun mengandung seorang anak. Rasul Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sarah untuk menggambarkan kebenaran roh yang terkait dengan keselamatan kita. Hagar melambangkan perjanjian lama di mana kebenaran didapat dari tindakan manusia dan hukum Taurat, sedangkan Sarah melambangkan perjanjian baru di mana keselamatan didasarkan pada kasih karunia melalui karya penebusan Yesus di kayu salib bagi manusia.